Kita bersyukur saat ini kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Juni. Sudah setengah tahun Bapak Ibu. Sudah setengah tahun di tahun 2021. Kita bersyukur semua adalah penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kemarin kami ada di Jakarta seminggu. Ya, kami hanya melayani satu orang tapi mempersiapkan satu pelayanan yang baru. Satu mempersiapkan suatu bersama dengan Ibu Francisca Kusoy dan untuk mempersiapkan daripada rencana Tuhan yang baru. Bapak Ibu, saat ini gereja kita masuk dalam suatu penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ingat sekali lagi, di dalam roh dan kebenaran. Ketika kau datang kepada Tuhan, kau bukan hanya masuk di dalam roh percaya, tapi kau harus masuk di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang yang suka dengan di dalam roh, tapi tidak suka dengan kebenaran. Banyak orang juga yang suka dengan khotbah, tapi tidak suka bersaksi. Kesaksian adalah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa kau adalah saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Berbicara mengenai saksi adalah dirimu. Diri saya. Kesaksian adalah diri saya. Kesaksian bukan khotbah saya. Kesaksian adalah hidup saya. Begitu juga the throne. Ketika kita masuk di dalam roh dan kebenaran, saya mengajarkan bahwa pada saat ini kepada kita semua, dengar pada saat ini kau the throners, bahwa kau adalah menyembah Tuhan Bapa Yesua di dalam roh dan kebenaran. Banyak hari-hari ini orang-orang yang kepahitan terhadap gereja. Banyak hari ini yang orang yang kepahitan kepada pendeta. Kenapa? Karena banyak pendeta, banyak gereja, banyak jemaat yang tidak pintar untuk bersaksi. Tapi dia hanya bisa ngomong. Banyak orang-orang yang pintar ngomong, tapi tidak bisa bersaksi dengan hidupnya. Kalau ngomong, Bapak Ibu dimanapun juga semua bisa. Kalau omong doang semuanya bisa. Begitu juga berkhotbah, omong doang semua bisa. Tapi Tuhan katakan adalah dalam roh dan kebenaran. Sehingga hidup kita adalah menjadi saksi melalui apa? Melalui kebenaran. Saya baru pelayanan di Jakarta. Dan saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ternyata isu-isu yang saya dengar dari orang-orang dari Jakarta itu benar juga. Ada katakan saya kepahitan dengan pendeta, saya kepahitan dengan gereja, saya kepahitan dengan hamba Tuhan, saya kepahitan dengan segala sesuatu. Saya mau katakan dengar pada saat ini, kau kepahitan kepada pendetamu, pendetamu juga kepahitan kepada kamu. Kau yang kepahitan kepada gereja, gereja juga kepahitan kepadamu. Kenapa? Karena semua bisa ngomong doang. Omdo. Ketika kita ngomong doang, ketemu orang mengatakan, Yesua adalah juru selamat, pencipta segala sesuatu. Kalau kau mau datang kepada dia, maka kau akan diselamatkan, maka kau akan diberkati, maka kau akan kaya raya, maka berkat akan datang berlimpah. Bapak Ibu, sampai ada banyak gereja yang senang dengan lagu limpah-limpah sehingga semua berlimpah-limpah.
Tapi setengah, 70% jemaatnya kepahitan. Kenapa? Karena omong doang. Saya sudah melayani. Saya sudah membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kenapa kau bawa? Bagaimana kau dapat membawa jiwa bagi Tuhan? Karena orang itu lagi susah. Maka saya katakan, kalau kau menerima Yesus sebagai Tuhanmu, maka kau akan diberkati. Percaya kau? Percaya. Ya, kalau begitu saya terima Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Itu benar. Itu bagus. Tapi tadi, kalau itu terus-menerus yang kau sampaikan, maka dia akan kepahitan. Karena setelah itu, Tuhan katakan, hidupmu, kebenaranmu lah yang menjadi saksi siapa Tuhanmu. Kebenaran kita lah yang akan menjadi saksi siapa Tuhan kita. Bukan omongan kita. Dia adalah Tuhan pencipta tadi. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Saya khotbah di dalam suatu ibadah pengucapan syukur. Saya sampaikan, kalau engkau mengucap syukur karena hanya hari ini, kau salah. Kalau kau bersyukur pada saat ini karena sekarang setelah kau tahu ternyata Tuhan memberkatimu, kau salah. Karena dia baik bukan karena kau sekarang dapat berkat. Dia baik sejak kau belum ada di bumi. Dia sudah memilihmu. Dan sejak kau lahir, dia sudah menjagamu. Bahkan dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupanmu untuk membawa kebaikan bagimu. Itu sebabnya lagu kita, kurasakan kebaikanmu Tuhan. Bukan berbicara sekarang. Bukan berbicara ketika kita melihat begitu banyak yang bergabung dengan The Throne. Orang-orang yang hebat-hebat. Bukan berbicara dengan lampu yang bagus. Bukan berbicara karena musik yang bagus. Tapi kurasakan kebaikanmu. Karena penyertaannya mulai dari kita awal sampai sekarang. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia mengizinkan apapun terjadi dalam hidupanmu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua diizinkan dia untuk membawa kebaikan bagi kita. Oleh karena itu bagaimana kita harus siap. Angel Festival udah masuk ke tahun ke-7. Kita tidak hanya menyembah di dalam roh, tapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita bukan hanya pintar ngomong mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kita bukan hanya pintar nari, tapi you can see our life. Engkau boleh lihat hidup kami sebagai kesaksian. Kau boleh hidup melihat bisnis kami. Kau bisa melihat kebenaran kami. Jangan omdo, bukan omdo. Bukan ngomong doang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang hidupnya tidak menjadi saksi. Tapi kalau ngomong Tuhan luar biasa. Terima Yesus sebagai Tuhan. Wah. Tapi setelah itu
Dia nggak pintar bersaksi. Akhirnya banyak yang kepahitan. Bahkan dikatakan banyak pendeta pintar khotbah, tapi tidak pintar bersaksi. Karena ketika kau bersaksi, dirimu, bukan mulutmu. Hati-hati kalau khotbah di luar. Kalau kita berkhotbah di luar, maka berhati-hati. Karena banyak orang kepahitan kepada pendeta dia. Banyak orang kepahitan kepada gereja. Oleh karena itu di tayangan live streaming ini saya sampaikan. Saya berkhotbah karena saya juga bersaksi. Kau bisa lihat dengan apa? Apa ukuran daripada kebenaran? Yohanes 4 ayat 23 berbicara bahwa kau menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Apa ukurannya kebenaran? Ukurannya kebenaran adalah damai, sejahtera, dan keadilan. Kalau kau melihat saya tidak damai sejahtera, coba kau cek. Bisa kau benci, tapi kalau kau jujur, maka kebenaran yang ada pada saya akan membawa kau damai sejahtera. Begitu juga, kau sebagai pekerja-pekerja, kalau kau cuma protes-protes dan lain sebagainya, mulut daripada ngomong saja, artinya kau tidak ada di dalam kebenaran. Kalau kau ada dalam kebenaran, yang ada adalah damai sejahtera. Kalau kau tidak iri dengan temanmu, maka yang ada dalam damai sejahtera. Kalau kau tidak benci kepada orang lain, maka ada damai sejahtera. Kalau kau nggak pernah menipu dia, kau ada damai sejahtera. Begitu juga pendeta. Kalau kau tidak bohongin jemaatmu, maka kau akan damai sejahtera. Begitu juga jemaat, kalau kau tidak membohongi daripada pendetamu, kau akan damai sejahtera. Kenapa di The Throne orangnya itu aja yang datang? Karena dia damai sejahtera. Kalau enggak damai sejahtera, dia lari, Bapak Ibu. Enggak mungkin orang suka dengan kekudusan kalau dia tidak kudus. Enggak mungkin dia bersukacita dengan orang yang benar kalau dia bukan orang benar. Tidak mungkin dia bergaul dengan malaikat Tuhan kalau dia adalah orang yang bukan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, ukurannya adalah damai sejahtera. Yang pertama, kau harus punya damai sejahtera. Oleh karena itu tadi, gak usah mengkritik orang. Jangan benci orang. Jangan katakan harusnya gereja begini, harusnya gereja begini, harusnya gereja begitu. Harusnya Pak Pendeta begini, Pak Pendeta begini. Itu maumu. Saya gak ngomong dengan di sini, tapi ngomong di luar juga. Jangan tegang yang di sini karena yang di luar dia lebih perlu lagi. Itu maumu. Mau Tuhan belum tentu itu. Mau Tuhan adalah kau yang berubah.
Ingat tadi ukurannya damai sejahtera. Kau kepahitan dengan orang tuamu, kau kepahitan dengan ibumu, bapakmu dan lain sebagainya. Bukan soal bapakmu dan ibumu, tapi engkau juga pasti tidak ada dalam kebenaran. Oleh karena itu tadi, begitu juga orang tua, kau harus ada dalam kebenaran. Di dalam roh berbicara mengenai percaya kepada Yesus Tuhan. Dalam roh berbicara mengenai aku percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, bahkan Rajaku, pemilik hidupku. That's good. Dan aku melalui mulutku aku mengabarkan tadi bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. That's good. Tapi kebenaranmu juga harus ada. Jangan pintar khotbah tapi tidak pintar bersaksi. Jangan pintar nyanyi tapi akhirnya tidak pintar bersaksi. Karena akhirnya Tuhan katakan, Bapa Tuhan, bukankah aku sudah melakukan pekerjaan? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan mujizat-mujizat demi namamu? Tapi dia katakan, aku tidak mengenal engkau. Ketika akhir zaman, maka dia mengumpulkan orang-orang sebelah kanan dan kirinya. Dia katakan, marilah kepadaku kau yang sudah melakukan pekerjaan. Ketika aku lapar kau berikan aku makan. Ketika aku haus kau berikan aku minum. Ketika aku dalam penjara kau membesuk aku. Ketika aku sakit kau datang. Mereka katakan, Tuhan kapan itu? Ketika kau melakukan kebenaran. Ada orang yang mengatakan, bukankah saya sudah berkhotbah suka dan lain sebagainya. Tapi dia katakan, tapi kau tidak lakukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, dalam roh dan kebenaran, kita akan masuk dalam Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru bukan nanti, tapi Yerusalem baru adalah hari ini. Ketika kau hidup di dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah, yang ada adalah damai sejahtera dan sukacita. Ketika Tuhan hadir di dalam gereja kita, ini adalah Yerusalem yang baru. Karena apa? Melalui Yerusalem yang baru, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tadi saya katakan, Tuhan, aku berdoa memberkati daripada semua mereka. Tuhan katakan, aku juga akan memberkati mereka. Kenapa? Karena ini waktunya. Yerusalem baru ada di tengah-tengah umatnya. Orang gak katakan seperti banyak orang katakan. Nanti di Yerusalem yang baru, the throne itu cuma bisa, jangan cuma menari-nari aja dong. No. Kami tidak hanya menari-nari aja. Ketika kami bersama-sama nantinya, kau bisa lihat apakah kami berkelahi satu sama lain atau kami tetap damai sejahtera. That is a witness. Itulah yang namanya
kesaksian. Jangan cheatingin orang. If you businessman, you must fair. If you lawyer, you must give the best. Not because the honor. Ingat, di Jakarta orang berpikir bahwa semuanya uang, sehingga pendeta pun mau dijengkal dengan honor. Itu bukan urusan kami. Ketika kau melayani, bukan soal honor, soal hatimu, soal kebenaranmu. Kalau kau nggak benar, mau dikasih 2 miliar sebulan pun kau tetap tidak benar. Dan kau akan jatuh nanti. Tapi kalau kau benar, mau 1.500.000, kau tetap tinggal dalam kebenaran dan Tuhan akan memberkati. Amin Bapak Ibu. That is Yerusalem baru. Ingat sekali lagi. Untuk jemaat The Throne, siapapun engkau, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran ada damai sejahtera. Kau datang ke sini bukan tadi melihat, wah ini begini aja, wah itu. Yang gak benar adalah engkau, pasti. 1000%. Tapi kalau kau datang ke tempat ini mengatakan, ada kekurangan, aku akan tutupi kekurangan itu. Oh anak-anak ada yang kurang cantik, anak kecil, aku akan bantu mereka. Saya lihat Pak Yadi secara otomatis perbaiki daripada toilet kita. Kalau kau hidup dalam kebenaran, kau pasti lakukan itu. Di gereja ada kekurangan, kau pasti rindu untuk memperbaikinya. Tapi kalau kau tidak dalam kebenaran, kalau kita tidak dalam kebenaran, maka otak kita cuma duit. Bapak Ibu, saya bukan pendeta kelas dipanggil-panggil. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau dipanggil juga, saya akan bicara. Pertama kau harus sejahtera sama aku. Walaupun kau sekaya apapun, saya tidak pernah ambil duitmu. Tapi kalau kau mau tahu kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan, kau bisa dengar. Begitu juga di dalam gereja kita. Siapa saya? Cek kepada jemaat The Throne. Siapa engkau? Cek kepada gembala The Throne. Amin Bapak Ibu. Hidup kita terbuka. Oleh karena itu tadi, hiduplah, dengar sekali lagi, hiduplah dalam kebenaran. Ketika hidupmu tadi dalam kebenaran, maka kau akan menjadi damai sejahtera. Ukurannya apa? Ukurannya itu aja. Begitu juga kau berhubungan dengan lain. Gak usah marah satu sama lain. Kalau kau selalu marah dengan orang lain, yang gak beres adalah dirimu. Kalau kau menilai-nilai orang lain, maka yang gak beres adalah dirimu. Amin Bapak Ibu.
Tuhan katakan tadi dalam roh dan kebenaran. Maka akan terjadi adalah tadi Yerusalem yang baru. Dalam Wahyu pasal 21. Ingat tadi, engkau sebagai pengusaha fair. Kau sebagai apapun juga, do the best. Not because honor. Jangan mau ngakalin orang. Tolol kalau ngakalin orang. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengakali orang adalah orang bodoh. Orang tolol. Karena orang tolol itu dia nggak tahu lagi gimana cara duitnya. Iya, bohongin orang. Amin. Jadi kalau kau tahu kualitasmu, maka kau tidak perlu membohongi orang. Saya juga tahu kualitas saya sebagai pendeta. Saya pegang tangan orang, mau berapa orang pun. Pemusik nggak bisa nari, nggak bisa main pun, saya pegang orang pada nari-nari. Karena malaikat ada bersama dengan saya. Urapan kepada saya melekat kepada saya. Malaikat yang bersama dengan saya sungguh-sungguh sama, sungguh-sungguh ada selalu bersama dengan saya. Karena kasihnya tidak pernah berubah. Dia selalu ada di pihak saya. Kalau saya hidup di dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Kalau kau ada dalam kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran, kau gak perlu dalam segala sesuatu, kau tahu bahwa dia pasti bersama denganmu. Ketika kita pelayanan, ketika kita nyanyi kemarin, nyanyi, malaikat bernyanyi, pemain musik sama penyanyi kejar-kejaran. Bagi saya nggak ada masalah. Saya pegang tangan mereka nari sendiri. Kenapa? Karena kuasa itu ada pada saya, bukan pada orang lain. Amin. Kuasa itu ada padamu. Kuasa mendatangkan berkat juga ada padamu. Kuasa untuk meraih segala sesuatu ada padamu. Bukan pada orang lain. Dia ada di pihakmu. Bukan di pihak orang lain. Kalau kita lawyer, maka Tuhan katakan bahwa dia ada di pihak saya. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tapi tadi ukurannya adalah damai sejahtera dan kebenaran. Haleluya. Ketika kita ada dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera. Yang kedua ukurannya apa? Kebenaran itu. Tadi saya katakan kebenaran itu di mana aja. Satu, ketika kau melakukan segala sesuatu, lakukan dengan fair. Ketika berhubungan dengan orang, lakukan dengan fair kalau kau businessman. Kebenaran itu ada di mana juga. Kalau kau di gereja, maka kau kebenaran itu berbicara mengenai kau lakukan tadi dengan damai sejahtera. Do the best. Sampai kau punya damai sejahtera. Do the best sehingga kau sampai kepada damai sejahtera. Jangan lihat orang. Lakukan, berikan sampai damai sejahtera itu muncul. Kalau kau susah merasa kau direndahkan karena pelayananmu ngangkat piring dan lain sebagainya. Angkat piring lebih banyak lagi. Akhirnya kau merasakan damai sejahtera. Kalau kau ngangkat piring satu, kau gedumel.
maka kau tidak akan pernah dapat damai sejahtera. Kau berontak, masa saya sebagai orang disuruh ngangkat piring? Maka kau tidak damai sejahtera. Kalau kau dimarahin dengan pelayanan, lakukan dengan benar. Ada orang akan katakan, dia sudah lakukan yang terbaik. Yang ada bukannya tadi marah, tapi adalah jempol. Dengar sekali lagi. Kalau kau tadi melakukan segala sesuatu, lakukan sampai kau damai sejahtera. Sehingga ketika kau ada damai sejahtera, kau tahu kau sudah melakukannya dengan benar. Amin Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu daging setengah, roh setengah. Makanya nggak pernah damai sejahtera. Nggak akan muncul damai sejahtera. Yang kedua adalah kebenaran berbicara dengan Tuhan adil. Banyak orang nggak pernah yang namanya cerita mengenai keadilan. Karena ini susah khotbahnya keadilan. Keadilan juga berbicara mengenai tadi hati yang mau dibentuk. Keadilan juga berbicara mengenai hati yang murah hati. Saya katakan kepada orang-orang, mereka-mereka ini, kalau kau sudah melayani, tapi kau dapat sedikit PK-nya, tapi ada orang yang melayani setengah-setengah dapat PK banyak, adil enggak? Enggak adil, memang enggak adil. Tapi kau belajar keadilan Tuhan. Dia pasti adil. Manusia bisa belum adil, tapi Tuhan pasti adil. Sehingga apa? Sukacitamu datang. Kalau saya sebagai pendeta dari pelayanan The Throne dapat 500 juta. Kalau saya makan sendiri, adil enggak? Enggak adil. Karena The Throne bukan karena saya, tapi karena semua. Itu sebabnya kami sedang berdoa, sedang melakukan sesuatu lagi. Supaya keadilan, supaya setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan mendapatkan keadilan. Apakah sekarang saya adil? Saya tidak bisa adil karena kuasa Tuhan yang ada. Tapi sekarang kita menuju kepada tadi. The Throne adalah kita semua. The Throne bukan saya. Bukan hanya saya. Tapi The Throne adalah kita semua. Oleh karena itu lakukanlah kebenaran, maka tadi keadilan Tuhan akan muncul kepada kehidupanmu semua. Bukan hanya karena saya, tapi karena kita semua. Kenapa gereja kadang-kadang tidak punya atmosfer rohani yang tinggi? Karena banyak gereja yang hanya mengandalkan khotbah pendeta. Tadi saya katakan, dan kadang-kadang ada pendeta yang pinter khotbah tapi tidak bisa bersaksi. Bodoh bersaksi, pinter ngomong. Di The Throne, Yerusalem baru berbicara, semua engkau adalah saksi
aku Tuhan. Atmosfer rohani terjadi bukan hanya karena Rofin, bukan hanya karena Pak Idam, Noel ataupun pemusik semua, Gustav dan Pak Irsan, bukan. Tapi karena ada pendoa, ada jemaat yang datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya udah alami Bapak Ibu, kalau ada berkali-kali kita selalu menolak ada orang yang datang di depan karena mungkin orang asing. Pernah Ibu Gembala marah dan memberikan kain karena dia pikir karena dia orang asing dia maju ke depan. Saya pikir juga dia hamba Tuhan, tapi ternyata tadi dia tidak pintar bersaksi, cuma omong doang, pakai bajunya kurang bahan Bapak Ibu, mau duduk di depan lagi. Sekali, kalau kau di the throne, buat dirimu pantas dilihat bahwa kau the throne. Karena bukan tadi orang lain, kau yang punya kuasa untuk melakukan atau meraih berkat, bukan karena penampilanmu. Penampilan bagus, tapi buat dirimu pantas menjadi seorang the throne. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah di the throne. Ketika dia datang, hidungnya ada anting-anting, ini ada anting, merah, kuning, hijau. Saya katakan, berkali-kali saya bilang, untung bukan jemaat saya. Kalau jemaat saya juga saya akan tegur, kalau nggak mau silahkan keluar. Kenapa? Bukankah itu hak saya? Saya mau, terserah saya dong. Bapak Ibu, yang kedua dari firman-Nya adalah, pertama adalah kebenaran adalah kau komitmen atau enggak komitmen. Kalau kau enggak komitmen, kau akan katakan ini terserah saya. Tapi kalau kau komitmen, maka kau akan berubah. Saya dengan istri saya komitmen 30 tahun. Saya nggak bisa katakan, saya kan ini terserah saya. Kalau saya di luar, boleh dong. Saya nggak sama istri saya. That is commitment. Ini bukan karena bukan karena saya janji-janjian, tapi komitmen. Oleh karena itu ketika kau ada di the throne, kau harus komitmen. Dan rela dirimu dibentuk berbicara tadi. Tuhan akan membentukmu. Ada seorang asing yang bersaksi saya lihat di internet. Dia katakan mereka orang Polandia. Di Polandia mereka adalah orang homoseks. Dan mereka merasa dibully di Polandia karena Polandia adalah memegang nilai-nilai kekristenan. Dia katakan dia pindah ke Jerman. Dan akhirnya dia katakan apa? Di sini kami bebas. Inilah surga. Kami bisa berciuman di taman, laki dengan laki. Dan semua orang mengatakan, oh itu hak dia. Bapak Ibu, kalau di Polandia mungkin dia ciuman laki dengan laki di taman, mungkin orang pada muntah. Tapi di Jerman, enggak apa-apa. Saya mau katakan, gini. Diri kita, damai sejahtera ada kalau kau ikut dengan kebenaran. Bukan karena kau berontak terhadap kebenaran. Kalau kau berontak terhadap kebenaran, kau akan capek. Makanya kenapa banyak orang-orang itu kerjanya demo terus. Karena dia tidak ada dalam kebenaran.
Kenapa orang-orang tadi homoseks dan lain sebagainya selalu demo di mana-mana? Karena dia tidak dalam kebenaran. Kenapa tidak ada kebenaran? Jelas. Laki dengan laki bukan untuk menikah. Bukan orang untuk kawin. Karena kalau setengah 20% daripada bumi ini kawin sesama seks, maka bumi ini akan punah. Nggak ada lagi anak, nggak ada lagi berkembang. Artinya nggak benar. Tapi masalahnya adalah tadi, kalau kau ada dalam kebenaran, mungkin kau katakan saya memang begini, nggak apa-apa memang kamu ini. Tapi kasih Tuhan bisa mengubahmu. Tuhan bisa mengubah kita dimanapun juga. Ada orang-orang yang tadi lakukan. Karena apa? Karena bukan karena engkau homoseks, engkau bebas melakukan seks. Kau yang heteroseks juga tidak berhak untuk melakukan seks bebas. Kenapa? Karena itu adalah firman. Dia katakan, kuduslah. Karena kau kudus, maka aku kudus, maka kau akan kudus. Kalau kau menikah, maka kau punya pasangan, istri ataupun suami. Tapi kalau kau free, dengar saat ini, engkau bukan hanya kepada dia, tapi akan kepada yang lain. Kutuk akan menimpamu. Karena kau punya anak, nggak tahu anaknya siapa. Begitu juga yang lain. Tapi kalau kau sudah punya komitmen, maka pegang itu komitmen. Saya katakan, saya tidak mau tahu masa lalu. Tuhan tidak pernah mau tahu masa lalu. Ketika dia mengampunimu, dia lupakan masa lalu. Jadi siapapun kita, mulailah berkomitmen. When you have a commitment, ketika kau berkomitmen, Tuhan berkomitmen kepadamu. Dia hapus masa lalu. Dia bawa kau ke masa depan. Bapak Ibu, ketika kau masuk dalam masa depan bersama dengan Tuhan, tadi komitmen rela dibentuk taat setia, maka kau akan sampai kepada Yerusalem yang baru. Amin Bapak Ibu, Yerusalem yang baru. Hidupmu akan tadi diberkati. Hidupmu akan apa? Kau akan melihat anakmu berkembang dan menjadi orang-orang perkasa. Kau akan melihat keluargamu adalah keluarga yang diberkati. Dan saya percaya dia akan membuat rencana yang baru yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, saya simpulkan khotbah saya saat ini. Ini adalah kebenaran, ukurannya adalah damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kalau kau dimanapun juga, kau kalau melayani, ukurannya adalah damai sejahtera. Jangan berontak. Ketika kau ditekan, biarkan kau ditekan sampai kau dapat damai sejahtera. Tadi saya contohkan, kalau kau bawa piring, kau ngedumel, maka kau tidak akan damai sejahtera. Kau tidak ada dalam kebenaran. Tapi kalau kau bawa piring 100 piring, orang akan katakan, wah dia memang jago melayani. Kadang-kadang saya lihat Pak Jaka luar biasa. Ya. Gak mana ada orang yang bisa merendahkan dia ketika dia naik ke pohon dan kemanapun juga. Karena dia sudah mengambil keputusan. Saya tidak bisa tapi dia bisa. Damai sejahtera,
Kalau kau ada dalam kebenaran, kau tidak berontak. Yang kedua adalah keadilan. Kalau kau tahu keadilan Tuhan, Dia akan memberikan keadilan kepadamu. Maka kau akan damai sejahtera. Ingat seperti Yusuf, seperti Ayub. Bisa kau tertindas, tapi suatu saat keadilan Tuhan akan menggantinya. Kalau kau saat ini mungkin merasa belum ada keadilan, kau belajar, suatu saat Dia akan menggantinya. Yang ketiga Bapak Ibu, saya percaya kau adalah saksinya. Kesaksian di The Throne bukan hanya ngomong doang, bukan hanya omdo. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Do the best. If you businessman, do fair. Lakukan dengan fair. Ketika kau tadi ataupun apapun pengacara dan sebagainya, do the best. Bukan hanya honor. Honor menyusul kalau kau menjadi orang yang terbaik. Istri saya saat ini, dia charge berapapun orang pasti akan diam. Karena dia lakukan yang terbaik. Reputasimu yang akan menentukan. Begitu juga The Throne. Kita semua The Throne, do the best. Sehingga orang gak katakan, siapa itu Pak Henry? Pendeta siapa? Cek kepada jemaatnya. Ketika begitu juga, siapa itu jemaat The Throne? Cek kepada pendeta. Kau adalah jemaat yang terbaik. Amin. Bukan hanya pendetanya, tapi jemaatnya juga yang terbaik. Penampilanmu buat yang pantas dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan lagi saya, tapi Dia yang akan dimuliakan. Ketika kau dia memuliakan nama Tuhan, dengar saat ini, kesaksian yang terbesar adalah hidupmu. Bukan mulut kita. Kalau kau lakukan itu, saya percaya banyak orang mengatakan, kau menyembah Tuhan yang benar. Kau bukan hanya menari-nari. Di The Throne bukan hanya orang menyembah dan menari. Dan bukan hanya ngomong doang, tapi melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan menjadi saksi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Yesus memberkati. Haleluya.